Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, siang dan malam, langit dan bumi, aku dan kamu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau, seorang tokoh revolusioner, seorang direktur tak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habiballah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang cantik dan tampan rupawan. Alhamdulillah. Yang terhormat seluruh dewan juri, dan yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara, dan yang saya sayangi teman-temanku sekalian. Izinkan saya untuk membawakan satu pidato yang sangat fundamental dalam agama kita dan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu akhlakul karimah terhadap sesama. Akhlakul karimah atau akhlak mulia adalah cerminan dari keimanan dan ketakwaan seseorang. Jadi apabila iman adalah akarnya, maka akhlak mulia adalah buahnya yang manis dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Namun sayang sekali pada hari ini seringkali kita hanya berfokus pada ibadah ritual saja, sehingga kita melupakan seberapa pentingnya muamalah atau interaksi kita terhadap sesama manusia. Nah, akhlak mulia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang dapat kita rangkum menjadi 3 pilar utama. Pilar yang pertama yaitu kejujuran atau asidik, dan keadilan atau adil. Kejujuran yaitu jujur dalam berperilaku dan perkataan, adil dalam mengambil keputusan, tidak memihak dan memberikan hak kepada yang berhak. Dan perlu diketahui bahwasanya kejujuran adalah mata uang di mana saja yang dapat menimbulkan rasa percaya seseorang terhadap diri kita. Betul apa betul? Betul. Pilar yang kedua yaitu berkata lemah lembut dan santun atau qaulul layyin. Dalam berinteraksi seringkali kita diwajibkan untuk menggunakan perkataan yang baik, tidak mencaci, tidak memaki, dan tidak menyakiti hati orang lain, bahkan kepada seorang yang tidak sejalan dengan kita. Kita harus tetap menjaga lisan kita. Karena apa? Karena lisan adalah cerminan hati kita. Pilar yang ketiga yaitu semangat tolong-menolong atau ta'awun dan menghargai atau tasamuh. Kita sebagai makhluk yang bermasyarakat tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Mestinya kita hendak membantu seseorang yang membutuhkan pertolongan, dan kita harus dengan legowo kita menolongnya. Dan kita juga harus menghargai perbedaan yang ada dalam lingkungan sekitar kita. Contohnya yaitu perbedaan dalam pendapat, perbedaan dalam suku, perbedaan dalam ras, maupun perbedaan dalam agama kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia adalah akhlak yang dimana
inti dari risalah kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Darda radhiyallahu anhu, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ma min syai'in athqalu fil mizanil mu'minin yaumal qiyamah min husnil khuluq." Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu apapun yang kita diletakkan di timbangan seorang mukmin dan lebih berat daripada akhlak mulia. Subhanallah, dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya akhlak mulia ini dapat membantu kita dalam memberatkan timbangan, bukan hanya dengan sholat, zakat maupun puasa saja. Bahkan akhlak mulia ini dapat memberatkan timbangan kita dan lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak mulia atau akhlakul karimah adalah akhlak yang dimana dapat menjadi investasi terbesar kita di dunia dan di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menjadi penyempurna kemuliaan akhlak. Nah, mari kita renungkan kembali bagaimana, apakah kita sudah menjadi pribadi yang dimana orang lain dan sekitarnya merasa aman dan nyaman saat berada di sisi kita? Dan apakah sudah lisan kita menjadi penyejuk bagi orang-orang sekitar kita dan bukan malah menjatuhkan? Dan mari kita renungkan kembali, apakah tangan kita sudah ringan untuk menolong seseorang, bukan malah mengambil hak orang lain? Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba yang taat dalam ibadah ritual dan unggul dalam akhlak dan muamalah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan itu hanyalah lagu milik Rizky Febian. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.